Shalom semua. Hari ini saya mau sharing saudara, eee, apa yang Tuhan gerakan ya dalam hati saya, bahwa banyak anak Tuhan tuh yang merasa tidak layak dalam hidupnya. Ya, banyak anak Tuhan tuh yang lari dari hadapan Tuhan dan keluar dari hadirat Tuhan. Mereka tuh pergi menjauh daripada Tuhan dan, merasa tidak layak saudara, bahwa merasa, mereka malu di hadapan Tuhan. Mereka merasa juga tidak enak hati sama Tuhan karena terus jatuh ya kan, karena terus berbuat dosa, dan bahkan mungkin mereka melakukan dosa yang sangat besar gitu kan dalam hidup mereka saudara. Sehingga mereka tuh lari dari hadapan Tuhan. Karena mereka ya balik lagi saudara ya, ini perasaan pikiran manusia itu bahaya dan ditambah lagi itu bisa jadi celah saudara. Iblis itu bisa menuduh kita dan mengintimidasi kita. Karena iblis itu akan sebisa dan berusaha saudara kita ya, anak Tuhan, untuk menjauhkan kita anak Tuhan untuk keluar atau untuk pergi dari hadirat hadapan Tuhan. Karena dia tahu saudara, kalau kita, berbuat dosa dan kita datang ke Tuhan, kita minta maaf, ya kita bertobat, kita mengaku kesalahan kita, ya seperti firman Tuhan, Dia tuh Allah yang setia dan adil ya, Dia akan mengampuni kesalahan kita, saudara. Ya makanya saudara, kita tuh layak saudara. Tapi kerap kali kitanya saja saudara yang kadang merasa kabur sama Tuhan ya. Dan kadang kita juga terintimidasi ya oleh ya roh jahat ini. Kita tahu bahwa iblis ini pekerjaannya mendakwa. Dan dia akan mendakwa kita saudara saat kita berbuat dosa ya. Karena balik lagi yang menjauhkan kita sama Tuhan itu dosa. Tidak ada lagi saudara yang menjauhkan kita sama Tuhan itu dosa. Tapi ya makanya, di atas dosa ini ada satu saudara yang berkuasa, itu apa? Kasih karunia. Nah, kasih karunia ini saudara itu lebih berkuasa daripada dosa. Ini akan membersihkan kamu. Makanya waktu dulu saya saudara, waktu saya hidup dalam dosa ya, saya sangat berdosa, sangat luar biasa saudara. Saya selain kepahitan sama orang ya, saya tuh kepahitan sama Tuhan. Ya ini sedikit background saya ya saudara, saya sharing, bahwa saya pun juga sama dulu merasa tidak layak sama Tuhan. Bukan hanya merasa tidak layak, saya benci Tuhan saat itu. Jadi setiap hari itu saya berdoa, ya dalam keadaan saya, titik terendah saya berdoa sama Tuhan, tapi tidak minta tolong. Saya setiap hari doa tapi ngutukin Tuhan, saya menyalahkan Dia atas segala, kegagalan hidup saya, atas setiap masalah hidup saya tiap hari menggerutu, saya uring-uringan sama Tuhan. Saya mengatakan, "Pergi engkau dari hidupku." Saya mengatakan bahwa Engkau Allah yang tidak adil. Saya terus menghakimi dia saudara, saya, marah-marah sama dia. Tapi suatu hari ya, saya tuh ingin berdoa lagi, ingin marah-marah lagi sama Tuhan saudara. Saya tiba-tiba seperti ada sosok datang meluk saya. Saya tidak tahu dan saya tidak bisa melek. Saya hanya bisa nangis terseduh-seduh, tapi saya merasa damai. Itu perasaan seperti hangat saudara, dan perasaan tenang gitu kan. Dan di situ saya dengar suara di hati saya bahwa suara itu berkata, "Aku mengasihimu." Dan saya tahu saudara, bahwa itu Tuhan Yesus. Waktu itu saya nangis sama Tuhan, saya bilang, "Aku sudah buat buat banyak dosa sama Tuhan. Saya udah melakukan, eee, begitu banyaklah kesalahan, pelanggaran, apalagi saya mengata-ngatai Tuhan saat itu kan." Tapi satu hal saudara, maka Tuhan Tuhan itu luar biasa. Kasih karunia itu saudara itu luar biasa, sangat. Jadi kasih karunia itu saat engkau tidak layak mendapatkannya, engkau dilayakkan. Jangan cuma-cuma ya kan, memang kita diselamatkan save by grace, diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena kita baik, tapi karena cuma-cuma saudara, karena Tuhan tuh belas kasihan saya sama kita. Jadi kamu yang gak layak itu dilayakkan, itu kasih karunia. Memang kita tidak tahu saudara, kita tidak bisa mengukur ya, kasihnya Tuhan itu seberapa dalam. Tidak terukur saudara kasih Tuhan itu. Jadi waktu itu saya bilang saya udah buat dosa sama Tuhan, saya udah buat jahat sama Tuhan, kenapa Tuhan masih mengasihiku? Tapi saat itu saudara, yang Tuhan lihat ya, saat saya berdoa, saat saya mengata-ngatai dia, saat saya mengusir dia dari hidup saya, saat saya marah-marahi dia, saat itu dia tidak melihat sebagai orang yang sedang menista dia, atau sedang orang-orang yang, sebagai orang yang membenci dia saudara. Tapi saat itu Tuhan tuh melihat saya sebagai hati yang hancur di hadapannya. Luar biasa kan? Itu makanya kasih karunia. Jadi di atas dosa itu ada kasih karunia. Itu sungguh luar biasa saudara, maka saya tidak mengerti. Nah, maka saya itu diselamatkan karena kasih. Tuhan tuh tidak menghakimi saya, Tuhan tuh tidak marah sama saya atas segala apa yang saya berbuat. Makanya kita tuh layak saudara, karena kita dilayakkan oleh kasih karunia ini. Jadi jangan menganggap diri kita tidak pantas lagi dan Tuhan tidak tidak mau terima kamu, atau Tuhan tidak mau memulihkan karir kamu. Enggak saudara, itu Tuhan tuh sangat mau. Yang buat yang tidak mau yang buat kamu tidak mau itu ya perasaan kamu, dan itu ya iblis mendakwa kamu. Jadi kamu akan lari dari hadapan Tuhan. Iblis itu akan menghakimi kita saudara, dia akan buat kita jauh daripada Tuhan ya, karena dan dia tahu saat kita datang ke Tuhan dengan hati yang hancur, kita minta maaf,
ya Dia akan mengampuni pelanggaran kita. Makanya saya ingat juga waktu itu Tuhan juga kasih satu ayat di Mazmur ya, saya lupa saudara Mazmur berapa, tapi ayatnya seperti ini, "Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi batas kekuatan kami, Engkau yang menghapuskannya." Maka setelah itu luar biasa saudara, makanya kasih karunia itu. Jadi mulai hari ini kamu tuh layak, kita tuh layak saudara. Jadi kau jangan merasa kamu tuh nggak pantas lagi datang ke hadapan Tuhan, atau kamu malu, atau kamu gak enak hati, atau kamu merasa nggak buruk sama Tuhan. Enggak. Waktu Tuhan Yesus ya panggil Petrus, waktu itu ya dia mengalami mujizat terobosan ya. Dia bagaimana saat itu tidak dapat ikan, terus Tuhan ngomong lempar jalamu ke tempat lebih dalam, akhirnya dapat ikan yang begitu banyak. Saat dia melihat itu saudara kuasa Tuhan ya, dia tuh dia tuh udah sujud bersungkur di hadapan Tuhan dan bilang, "Tuhan pergi Tuhan, sebab aku ini orang berdosa." Nah, tapi bagaimana saudara hati yang rendah hati yang mau mengaku itu? Tuhan tuh enggak penyala kau, atau Tuhan nggak menghakimi Petrus, malah Tuhan ngomong apa? "Aku akan pakai kamu jadi penjala manusia." Bayangin orang berdosa saudara, tapi Tuhan pakai. Tapi bagaimana sikap yang hati yang Tuhan inginkan saudara saudara itu yang Tuhan lihat gitu kan pada diri Petrus, yaitu apa? Hati yang rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan tuh tidak peduli saudara, latar belakangmu, Tuhan tidak peduli, eee, gelarmu atau skill segala macam. Tuhan tidak peduli tapak luar, fisikmu segala macam. Tuhan tuh lihat hati. Allah kita tuh lihat hati. Makanya Allah kita tuh, saat dia memanggil orang, saat dia ingin memakai orang, atau saat dia ingin menjamah hati orang saudara, Tuhan tuh tidak pedulikan apa yang dilihat dunia, tapi Tuhan lihat hati. Tuhan tuh bukan lihat hati yang pantas atau yang layak, atau orang yang, atau hati yang, bagus gitu kan. Ya cuma sifat manusia yang bagus gitu. Enggak saudara, tapi Tuhan lihat hati yang mau. Hati yang mau dipulihkan, hati yang mau diubah, hati yang mau dibentuk ya. Itu yang Tuhan lihat. Jadi bukan hati yang siap saudara. Tuhan kita tuh luar biasa. Makanya kasih karunia itu, maka saya bilang berkali-kali saudara bahwa kasih karunia itu sungguh jauh di atas dosa. Dosa memang memisahkan kita daripada Tuhan, tapi kasih karunia itu yang membuat kita tuh, yang membuat kita tuh kembali kepada Tuhan. Itu baik lagi sudah, makanya Allah kita tuh Allah kasih. Dia tuh tidak ada dalam diri, tidak ada motivasi apapun atau apapun atau niat apapun saudara. Dia tidak pusingin perpuluhan, harta kekayaanmu, ataupun apa yang kau cintai segala macam saudara. Yang dia inginkan tuh hatimu, dirimu. Makanya alasan dia mati kayu salib apa ya? Untuk menyelamatkan kita dari jalan menuju kebinasaan, dari penghukuman dosa dan penghakiman iblis itu saudara. Ya supaya kita beroleh hidup dalam Dia. Nah, makanya mulai hari ini saudara, kamu tuh layak, kita tuh layak. Karena kita dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi jangan lagi kita lari dari hadapan Tuhan. Mungkin saat kita jatuh ya kan, saat kita melakukan dosa, mungkin kita, saya juga pernah melakukan hal dosa yang parah saudara. Maka saya bilang mungkin sudah hitam Tuhan. Tapi balik lagi saudara, bagi Tuhan tidak mustahil. Saat kita datang ke Dia gitu kan, kita minta maaf. Ya kita sama seperti kitab Yesaya bilang, firman Tuhan berkata, "Walau dosamu merah seperti kain ya kirmizi, aku akan buatnya putih seperti salju." Ya terus, merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba, saudara. Jadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Jadi mulai hari ini jangan lagi kita lari di hadapan Tuhan, tapi kita datang. Kita sama seperti Petrus, kita merendahkan diri, kita mengaku dosa kita. Tuhan itu tidak menghakimi kita, saudara. Tapi Tuhan akan menghakimimu ya kalau misalnya kamu sudah mati ya, waktu di bumi ini sudah berakhir, atau nanti kedatangannya kedua kali. Ya baru Tuhan akan menghakimi kita. Tapi selama masih ada kasih karunia itu, saudara, Tuhan belum datang dan kita masih di bumi, itu masih ada kasih karunia. Dan Tuhan tidak pernah menolak kita. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati.